mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Ini tidak tertutup hanya pada yang mata pelajaran pakai bahasa Indonesia aja, tidak. Tapi kita yang mengajar pakai bahasa Inggris ini sangat pengaruh. Kalau dilihat soal asesmen kompetensi, AKM, asesmen kompetensi minimum ini, itu mirip sekali dengan checkpoint kita. Tipe-tipikalnya itu mirip. Oke, silakan. Lanjut. Oke. Nah, sebentar. Bentuk ya, tadi ya. Oke, sebelum kita masuk, ada 7 pertanyaan. Ada 7 pertanyaan yang Bapak Ibu boleh jawab di kertas, ya, masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit. Nomor 1 sampai 7, apakah asesmen nasional, AN itu asesmen nasional ya, menentukan kelulusan siswa? Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Mengapa asesmen nasional hanya diikuti sebagian siswa? Mengapa yang menjadi sampel hanya kelas 5 untuk di SD? Apakah asesmen nasional pengganti UN? Mengapa yang diukur hanya literasi dan numerasi? Dan 7, hal apa yang akan diukur di asesmen nasional? Boleh Bapak Ibu jawab di catatannya masing-masing. Satu menit lagi ya.
Bapak Ibu. Nah, ya, sebelumnya sama seperti ketika kita mulai pelajaran, ya kan, kita minta anak didik kita untuk kameranya on. Mungkin saya jadi saat ini juga berharap Bapak Ibu juga menghidupkan kameranya masing-masing supaya kita bisa saling bertatap muka. Terima kasih. Ya, waduh Pak Charles, kok maskernya jadi sampai di jidat Pak. Bapak Ibu, mungkin maksudnya kita udah sering diedukasi masalah masker, jadi kalau memang mau dilepas, ya lepas ininya langsung. Kayak kalau asalnya tuh kalau kita taruh di sini justru virusnya juga nempel, kalau mau lepas langsung, tidak di dagu atau dicantel di sini. Ya, kalau memang di kelas sendirian ya silakan dibuka. Ya, pastikan sebelum buka ya semaksimal mungkin ya kita ada hand sanitizer atau apa. Ya, jadi pertanyaan inilah saya berharap kita bisa jawab nanti setelah selesai kita bahas ini. Boleh lanjut, Mr. Arya? Saya minta bantuan Mr. Arya karena memang ketika saya harus presentasi, mungkin Bapak Ibu ngalamin menggunakan Meet ini ketika presentasi harus lihat Bapak Ibu dan sebagainya, lebih mudah memang ada yang dengan Mr. Arya yang share screen memang lebih mudah. Ada apa dengan asesmen nasional? Jadi latar belakangnya itu hasil dari PISA 2018. Saya masih ingat dengan hasil PISA ini waktu saya tesis tahun 2010. Jadi berarti udah 11 tahun yang lalu ya. Saya tesis 2010 juga saya mengangkat masalah PISA. Jadi waktu itu saya mengkaitkan PISA dengan dengan penelitian saya. Jadi hasil PISA pun dari tahun 2010 itu tuh tidak sampai 2018 begini, cukup 8 tahun ya. Hasilnya itu sama. 70% siswa memiliki kemampuan literasi membaca di bawah minimum. Berarti hanya 30% anak kita yang punya kemampuan literasinya tuh yang memenuhi standar. Tapi 70%-nya tidak. Kebayang ya, kalau kita punya 100 anak, 70%-nya, 70 anak itu kemampuannya di bawah rata-rata. Ya nggak heran anak kita hanya 30 orang yang mungkin bisa bersaing. Hasil PISA ini. Kemudian lanjut. Ini kan yang cukup heboh ya hasil PISA ini. Walaupun orang bilang, dia ngambilnya tuh daerah pedalaman. Sekolahnya diambilnya, memang kalau PISA ini ngacak. Karena kalau tidak ngacak, kita nggak bisa melihat sampel. Yang namanya juga penelitian ya. Tidak bisa kita kita ambil comot-comot sekolah. Karena kalau misalnya PISA ini, kalau misalnya kita bilang, daftar sekolah ini, hasilnya tidak mencerminkan. Kemudian 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Jadi hanya 29. Padahal Indonesia termasuk negara yang sering ikut Olimpiade Matematika. Ya, saya masih ingat sama ketika saya ada penelitian karena saya jurusannya kimia. Waktu itu saya ngadain penelitian, saya berikan 10 soal kimia kepada anak-anak, kepada mahasiswa sih waktu itu. Rata-rata 90, rata-rata nilainya di atas 90 soal kimia. Kemudian saya bawa ke lab. Ketika di lab, 90% tidak bisa mengerjakan. Jadi kita mungkin yang ikut Olimpiade banyak mungkin ya secara teori, tapi ketika kita memang sudah ke aplikasinya, banyak anak-anak kita yang stuck. Ya karena memang modal kita ngajarin kita ya modelnya ya memang yang seperti yang pernah kita dapatin waktu kita ada di SD, SMP atau SMA. Kita termasuk yang produk inilah ya, produk lama lah ya. Mungkin yang angkatan saya lebih terutama. Baik, lanjut. Mr. Arya. Oke, sedangkan untuk IPA 60% siswa kita di bawah minimum. Jadi 50%-nya kita nggak nyampe.
Kebayang ya kondisi pendidikan kita, nah ini cukup hebohan. Padahal kita ujian nasional. Nah kenapa? Banyak hal yang menjadi pertimbangan akhirnya. Boleh lanjut? Ternyata hasil ujian nasional kita tidak mencerminkan. Oke, dan ini stagnan dalam 10-15 tahun. Betul, memang karena saya masih ingat waktu 2010, berarti saya selesai 2011. Ya, 2009 saya mulai nyusun proposal, saya sudah ngutip hasil PISA 2008 kok saya nggak salah. Jadi memang tidak mengalami perubahan. Boleh lanjut. Dan cukup miris ya dengan kondisi pendidikan kita. Nah, makanya diperlukan reformasi memang. Mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Ini memang harus dibenahin skala nasional. Kenapa? Boleh lanjut, Mr. Arya? Nah, kenapa penting asesmen nasional? Oke, kalau kita lihat ya, pencapaian, kalau yang dulu ya, pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Jadi kalau dulu, kalau zaman saya dulu, bahasa Indonesia, matematika, sama IPA, kalau SD ya. Kemudian ada nilai ujian akhir. Akhirnya apa? Kalau dulu, karena 3 subjek ini, akhirnya berjamurlah bimbel-bimbel. Saya tidak menyudutkan bimbel, tidak menyudutkan hal-hal begitu, karena memang bukan salah bimbelnya, tapi karena salah sistem di kita, akhirnya menjamurlah bimbel, di mana anak-anak kelas 6 masuk bimbel. Anak-anak atau enggak, maksudnya persiapan, kayak sekolah kita juga melakukan hal yang sama. Yang ini maksudnya harus kita, apa ya, ya kita juga harus berubah gitu. Maksudnya saya tidak terlalu, tidak terlalu berbangga, maksudnya dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Miss Yuan merasakan, Mr. Muklas merasakan, guru-guru yang merasakan ya ketika kelas 6 tuh jadi apa ya, beban tersendiri untuk mempersiapkan ujian. Padahal seharusnya ujian itu, atau enggak misalnya checkpoint ya. Checkpoint itu adalah kalau memang mengevaluasi kan harusnya mengevaluasi aja. Mengevaluasi itu kan berarti dia sudah mengalami proses lalu dievaluasi hasilnya gimana. Jadi bukan apa yang kita lakukan ini sekarang kita mempersiapkan untuk anak bisa menyelesaikan, maksudnya bisa ujian, maksudnya bisa menyelesaikan soal-soal ujian. Itu sebenarnya yang kita lakukan drilling ini tidak tepat untuk proses pendidikan kita. Makanya waktu itu saya kumpulkan yang untuk guru-guru yang mengajarkan checkpoint dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa? Karena checkpoint ini bukan hanya beban kepada guru kelas 6. Ini adalah keseluruhan kita. Jadi kalau tidak tuntas di kelas 1 itu akan berimbas di kelas 2. Tidak tuntas di kelas 2 sampai ke kelas 6. Akhirnya apa? Ke kelas 4, ke kelas 6 anak-anak jadinya tuh beban tersendiri karena tryout kayak yang kita lakukan tryout tiap minggu. Itu sebenarnya kurang baik. Maksudnya tuh jadinya memang mungkin nanti hasilnya baik, tapi cara kita mempersiapkannya itu sangat-sangat maksudnya proses pembelajaran mereka, jadi mereka tidak mengalami. Kita hanya melihat ternyata pas ketika kita kasih tryout nilainya masih di bawah ya kan, berarti kan seakan-akan kelas 1 sampai kelas 5 mereka tidak belajar, seakan-akan ya. Nah, mereka checkpoint di kelas 6, lalu nanti di kelas 8 mereka checkpoint lagi, sama, kita melakukan hal yang sama. Ketika mereka IGCSE, sama, kita melakukan hal sama, persiapan lagi. Jadi sebenarnya dosa kita yang kita buat di SD ini berimbas sampai mereka di SMA. Makanya ini kita harus putusin nih. Tapi ini tidak bisa kalau kita jalannya masing-masing. Ini semua pelajaran nih harus bareng-bareng. Karena nggak bisa kalau misalnya Inggris aja atau checkpoint aja yang melakukan ini, yang lainnya nggak bisa. Kita harus sama-sama. Nah, kalau sekarang itu pencapaian kompetensi yang dilihat melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sama, dia bukan melihat nilai ujian lagi. Jadi, asesmen nasional ini bukan lagi menyatakan anak ini lulus atau tidak. Apakah ini pengganti ujian nasional? Tidak. Jadi kalau ada statement-statement ujian nasional diganti sama asesmen nasional itu salah besar.
karena tidak ada kelulusan di sini. Jadi anak yang ikut itu tidak dinyatakan, oh ini lulus atau tidak ada. Nah, kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi tantangan abad 21. Karena gini, kita mau dapat nilai ujian kita 100 pun, tidak menjamin anak itu, ya kalau pernah baca Elon Musk, berapa bulan yang lalu dia hire karyawannya, dia tidak mau melihat ijazah. Tamatan SMA pun mau dia terima, asal memang kompetensinya ada. Ya, jadi nanti yang akan, ya maksudnya kalau hal-hal yang kita ciptakan sekarang memang bisa dilakukan banyak kan. Kalau kita lihat pekerjaan sekarang nih, banyak sekali yang maksudnya tuh parkir lah ya, parkir di jam tos saja. Maksudnya tuh orang udah pakai karcis kan. Maksudnya tuh bisa sendiri. Nanti lama-lama di negara kita belum. Kalau di luar kan udah pom bensin pun udah sendiri, ngisi bensin sendiri. Itu semua orang bisa, maksudnya udah bisa dilakukan secara teknologi. Jangan sampai kita kalah karena bisa dilakukan secara teknologi. Sama untuk guru juga. Kalau kita pembelajaran kita nggak berubah, ruang guru itu udah lebih kreatif dari yang kita lakukan. Ya kan? Kalau kita maksudnya tidak berusaha mengembangkan pembelajaran kita, ruang guru tuh udah jadi tempat untuk anak-anak belajar lebih menarik dibandingkan pembelajaran kita. Jadi memang kita, dan saya mau tekankan bahwa kalau orang bilang guru nggak bisa diganti dengan robot, betul. Tapi kalau gurunya tidak berkembang, bisa diganti oleh robot. Kalau gurunya misalnya membosankan, ngomong terus, kayak saya sekarang, ngomong terus, jadinya pasti pada bosen. Akhirnya apa? Tidak ada yang mau join kelas kita nantinya. Kita aja sekarang udah dipaksain untuk online dengan kondisi begini. Nanti setelah kondisi pandemi ini, pasti ada yang berubah. Pasti ada yang berubah. Pasti online kelas itu nggak bisa dipisahin dari kita. Jadi kita mesti ready untuk hal-hal yang kita bisa inovasi, buat inovasinya. Entah kita bikin video, entah bisa bikin tutorial, banyak hal yang bisa kita lakukan. Maksudnya Bapak Ibu boleh browsing, akses YouTube juga kalau memang diperlukan, silakan mengajukan, bukan untuk apa-apa, untuk kita boleh cari ide. Cari ide bagaimana kita mengajar. Ya, boleh lanjut. Jadi tidak ada nilai ujian akhir ya. Nah, ini perbandingannya supaya bisa lebih simple. Jadi perbedaannya nih, kalau ujian akhir nasional, kalau ujian nasional dulu tuh kelas 6, 9 sama kelas 12. Kalau sekarang kelas 5, SMP kelas 8, SMA-nya kelas 11. Kenapa? Hal ini supaya apa? Ketika mereka jadi gini, asesmen nasional ini ketika anak kelas 5 diberikan asesmen nasional, nanti yang kita akan dapatkan itu adalah gambaran kualitas murid kita, guru, sekaligus proses pembelajaran kita, karakter murid kita, semuanya kita akan dapat secara detail. Tapi bukan nilai kelulusan. Enggak, kita akan dapat gambaran kita. Nah, harapannya ketika anak kelas 5 kita dapatkan hasilnya, kita bisa mengadakan perbaikan pembelajaran. Itu harapannya. Kalau mereka udah kelas 6, mereka nggak ngalamin lagi perubahan, nggak ngalamin perbaikan. Makanya kenapa diberikan kepada anak kelas 5, supaya kita udah dapat feedbacknya, kita bisa memperbaiki ketika mereka di kelas 6. Mereka ngalamin perubahan itu. Terus subjeknya siapa? Subjeknya tuh sampel. Jadi kelas 5 itu diambilnya tidak semua. Jadi berarti yang sekarang ada di kelas 4. Ya, ada di kelas 4. Beberapa penerbit buku itu udah berlomba-lomba untuk bikin buku mempersiapkan asesmen nasional. Bahkan mungkin ada bimbel untuk mempersiapkan asesmen nasional. Kita tidak perlu sampai begitu kalau kita memang sudah melatih anak-anak dari sejak kelas 1. Ya. Nah, kelas 4 sekarang yang akan ngalamin asesmen nasional nanti ketika mereka di kelas 5. Jadi kalau kita punya yang diambil tuh cuma sampel. Sampai detik ini yang akan diambil adalah 30 siswa, bukan sekolah yang mendaftarkan. Jadi pemerintah ngambil dari data Dapodik sebanyak 30. Jadi kita nggak bisa, oh yang pinter-pinter aja deh kita masukin, tidak. Mereka akan ngambil secara acak.
tingkat asesmennya, ya kan di situ low stake. Model soalnya ada banyak ya, ada pilihan ganda, ganda kompleks itu misalnya, ya kayak misalnya bisa menjawab, bisa 2 jawaban kayak gitu. Isian singkat dan uraian. Kurang lebih 2 hari, ada daring, ada semi daring. Metode penilaiannya, nah ini yang menarik, dia adaptif sifatnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu kita tes English ya oleh Pearson, ada kan rekan kita yang lama sekali, ada yang rekan kita cepat sekali. Jadi maksudnya adaptif ini, misal saya bisa ngerjain nomor 1 dengan tingkat kesukaran, tingkat misalnya levelnya C, misalnya levelnya C1. Nanti saya udah bisa jawab nih, nanti dikasih yang mungkin C2. Tapi kalau saya nggak bisa jawab C2, saya dikasih lagi yang mungkin C2 lagi. Nggak bisa lagi, saya dikasih C1. Jadi kelihatan tuh anak kita tuh bisa menjawabnya tingkat kesukarannya seperti apa. Jadi untuk anak satu dengan anak lain tuh berbeda. Adaptifnya tuh begitu. Jadi kita nggak bisa maksudnya istilahnya tuh kita semua soalnya sama, anak-anak mengerjakan 30 soalnya itu sama, enggak. Kemudian jadi kalau ini sih apa yang harus dipenuhi ya secara infrastruktur sekolahnya. Oke, bisa lanjut. Oke, nah instrumennya apa? Jadi asesmen nasional itu ada 3. Ada AKM, nah ini yang sering dibahas. Orang takutnya AKM, karena AKM ini yang berupa soal. Ada survei karakter. Survei karakter ini bukan cuma siswa. Dengan survei lingkungan belajar sekolah ini bukan cuma siswa, nanti guru ikut, kepala sekolah ikut. Seperti waktu kita akreditasi kan, yang diwawancara murid, guru, kepala sekolah, melihat sinkron atau tidak. Oke. Selain yang AKM ini hanya 2, literasi dan numerasi. Oke, boleh lanjut. Nah, jadi hanya literasi ya, bukan bahasa Indonesia ya. Literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter dan lingkungan belajar sekolah. Beriman dan bertakwa. Ini akan disurvei. Kebinekaan global, gotong royong. Nah, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif ini, kalau kita tidak membiasakan pembelajaran kita di sekolah, ini akan kelihatan. Kalau kita tidak pernah membiarkan anak kita untuk bernalar kritis, atau kita misalnya, ayo baca dulu, kemudian jawab pertanyaan, cuma sebatas itu pembelajaran kita. Sampai kapanpun anak kita tidak akan bernalar kritis. Kemudian ketika mereka jawab tidak sesuai dengan bacaan, kita misalnya nih, kadang-kadang kan anak tuh kan kreatif ya, misalnya ada bacaan, dan mereka jawab di luar konteks itu, kadang-kadang mudah sekali kita sebagai guru tuh untuk langsung menyalahkan. Padahal kita perlu cek kadang-kadang soal kita yang memang ambigu, soal kita yang memang bermasalah. Kemudian mandiri. Sering sekali kita tuh merasa bahwa kalau tidak ada kita, anak-anak ini tidak bisa belajar. Bapak Ibu, mari kita mengurangi cara-cara yang maksudnya kita lebih dominan dalam ngomong. Kita maksudnya lebih dominan memberikan informasi. Mari kita mulai untuk anak-anak kita bisa mencari informasi terlebih dahulu. Mereka boleh, misalnya ada bacaan atau apa, mereka boleh baca terlebih dahulu. Kemudian dari situ kita boleh bertanya, apa yang sudah kamu baca? Kemudian misalnya nih kalau kita belajar tentang agama, bukan hanya kita suruh mereka, oh ayat ini artinya apa, bukan. Mungkin mereka tahu ayatnya, kita bisa lihat, kalau ada kasus begini, cocok nggak dengan ayat ini, kita ajak mereka untuk berpikir, sama kreatif. Jadi perubahan pembelajaran kita adalah, kita mau tidak mau harus memikirkan bagaimana pembelajaran saya bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Mungkin untuk yang art, PE, music, kreativitas dan kemandirian ini sangat diperlukan. Ya, mungkin Pak Charles kasih video, misalnya mereka menendang bola, ya mereka bisa dengan kreatif menendangnya, entah kan ada aturannya, tapi mereka mungkin bisa lebih kreatif, misalnya nih, ya juggling itu kan sebenarnya salah satu kreativitas anak ya. Art mereka juga pasti ini Miss Puput misalnya minta mereka bikin sesuatu, Miss Puput kan memberikan ruang untuk mereka boleh berkreasi. Saya lihat banyak yang jadinya tuh beda-beda. Tapi kreatif ini bukan hanya
pada art, kreatif ini semua pelajaran. Termasuk mandiri, Bapak Ibu, mari kita cukup bersabar ketika kita menggait anak kita untuk berpikir kritis. Mari kita cukup bersabar, walaupun maksudnya kita mempertimbangkan waktu. Boleh kita kasih time limit ke anak, tapi mari kita bersabar untuk tidak, maksudnya gini, kita tuh sering nggak sabar kalau kita bertanya, anak tuh kalau agak lama kita akhirnya menjawab sendiri. Seringnya kita begitu. Akhirnya apa? Anak tidak terlatih untuk menjawab. Mereka nanti ngerasa, oh toh nanti ujung-ujungnya juga miss-nya yang jawab. Mari kita biasakan setiap pertemuan kita, anak tuh ada yang ngomong gitu loh. Ada yang ngomong. Kita latih lah untuk mereka mandiri, komunikasinya mereka lancar, bukan hanya dengar atau dapat masukan hanya dari gurunya saja. Boleh lanjut? Nah, asesmen kompetensi nasional. Jadi ada dua ya, literasi membaca sama numerasi. Kalau kita lihat ini sama persis dengan checkpoint. Kalau checkpoint juga dia ada untuk math, dia ada kategori ini. Kemudian juga English juga sama ya, membaca teks ya, Miss Yohan, Mr. Harry, Miss Tias ya. Jadi mirip untuk yang mereka pelajari. Oke, boleh lanjut. Nanti ini saya udah share sih di Google Classroom untuk materi ini. Nah, jadi itu bentuk soalnya. Dan anak kelas 5 akan diberikan hanya 30 soal. Oke, boleh lanjut. Udah 2:30. Oke. Dampak asesmen nasional terhadap pembelajaran, ya kita harus kemas pembelajaran kita nih sekarang. Ini sebenarnya bukan buat Bapak Ibu doang, ya juga buat saya juga. Maksudnya itu mari kita sama-sama kemas pembelajaran kita. Saya tahu tidak gampang, tidak mudah, melelahkan iya pastinya, tapi mari sama-sama saya berharap setiap minggu kita ada perubahan dalam pembelajaran kita. Setiap minggu, mari kita targetkan masing-masing kita boleh mengubah cara pendekatan kita. Kalau memang kita merasa kurang di saat ini, mari kita ngubah gitu loh. Kita jangan berpuas diri merasa, udah kok saya udah melakukan banyak hal kok untuk anak-anak. Enggak, maksudnya istilahnya gini loh, mungkin jerih payah kita tidak akan bisa terbayarkan oleh gaji kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, kalau tidak dibalas oleh manusia itu justru bersyukur. Karena apa? Tuhan sendiri akan membalasnya. Tuhan sendiri yang istilahnya kita bukan berharap berkat Tuhan, tapi secara tidak langsung istilahnya tuh udah mempiutangi Tuhan ya istilahnya. Justru kalau kita udah dibayar oleh manusia, ya udah dibayar gitu loh. Mari kita maksudnya berkat di atas jauh lebih. Ya, walaupun ini klise ya istilahnya, tapi saya yakin sih nggak ada yang akan kembali sia-sia. Boleh lanjut? Ini tanda tangan besar ya. Nah, jadi saya mau kasih contoh. Saya share screen ya, Mr. Arya ya. Ada contoh bagaimana pembelajaran itu. Banyak sih Bapak Ibu kalau mau lihat ya. Sebenarnya ini untuk bahasa Indonesia kita udah pakai bukunya ya. Udah pakai bukunya yang bisa diikutin. Nah, ini saya kasih contoh aja. Ini tuh ada cerita. Ini untuk kelas 4 ya. Ceritanya nggak. Nih, ayo membaca. Ini bahasa Indonesia. Ini literasi ya. Ayo membaca. Jadi mereka disuruh baca tentang sepatu boot, ya kan? Itu ada ilustrasinya, ada bacaannya, simple bacaannya. Simple bacaannya kalau kita lihat. Tapi menariknya tuh di assessment yang dibuat oleh gurunya. Yuk, ditanya mengamati. Bagaimana ceritanya? Apakah kamu suka? Ini kan berarti anak-anak menjawab ya. Kemudian, siapa tokoh? Ini pasti bisa ya. Kita pasti sering memberikan pertanyaan seperti ini. Apa yang ingin dilakukannya? Nah, ini kan jawabannya kan banyak kan apa yang ingin dilakukan.
Anak-anak, jawaban anak si A dengan si B itu beda-beda. Kita nggak bisa mempatokkan bahwa jawaban ini harus satu. Mari kita biasakan untuk anak-anak kita, maksudnya jangan textbook, maksudnya itu kalau siapa tokoh dalam cerita, dia kan tidak menyebutkan berapa tokoh. Jadi anak-anak kalau jawab satu benar, dia menjawab semua pun benar. Kenapa? Karena ditanyanya tuh siapa tokoh dalam cerita ini. Kita tidak menyebutkan, sebutkan semua tokoh dalam cerita ini. Jadi Bapak Ibu ketika kita pertanyaan begini, siapa tokoh dalam cerita itu? Ketika anak jawab satu ya benar. Sama apa yang ingin dilakukan, ini tidak terbatas dengan satu jawaban. Bagaimana dia melakukan keinginan itu? Itu juga nggak terbatas satu jawaban. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dilatih ya ke anak-anak. Kenapa? Kalau misalnya kita memberikan pertanyaan satu jawaban, anak-anak tidak kreatif lagi. Karena dia merasa bahwa itulah jawaban yang benar, satu itulah. Paling gampang ada teks, kita cari pertanyaan yang jawabannya ada dalam teks itu. Paling gampang. Ketika menulis, ini menarik. Tuliskan bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Akhirnya apa? Mereka pakai kata-kata mereka sendiri. Kayak menceritakan kembali tapi dituliskan. Ini maksudnya ini bisa untuk semua pelajaran ya Bapak Ibu ya. Mau bahasa Indonesia, mau PPKN, mau agama, mau sains. Ketika sains bisa banyak yang maksudnya itu ketika udah ada sains, kalau Miss Tiara dan cuma Miss Tiara ya. Kalau lihat kadang-kadang di Cambridge itu dia kasih teks tentang sejarah Newton, nanti ada pertanyaan di situ. Itu sama sebenarnya. Nah, setelah mereka menuliskan cerita, menurut bahasa mereka sendiri, awal, tengah, mereka disuruh cerita. Mereka disuruh cerita ke anggota keluarganya dan minta tanda tangan. Ini kan lebih, apa ya, pembelajarannya itu lebih berpusat memang ke anak, bukan pembelajaran yang berpusat kepada anak itu bukan, kalau kita nulis di lesson plan itu adalah siswa mendengarkan guru. Siswa mendengarkan guru bukan berarti siswa itu aktif, walaupun di RPP kita, di lesson plan kita, dimulai dengan kata siswa. Saya mau, maksudnya tuh mau, apa ya, mengklarifikasi paradigma ini. Pembelajaran aktif itu memang berpusat pada siswa, tapi bukan berarti RPP kita dimulai dengan kata siswa, makanya itu aktif. Kalau misalnya RPP kita bilang guru, memfasilitasi siswa untuk berdiskusi, itu udah aktif. Tapi kalau dibilang siswa mendengarkan penjelasan guru, itu tidak aktif. Siswanya cuma dengar doang. Tapi kalau ini siswa yang aktif. Kemudian ini juga menarik. Mereka belajar kosakata baru, sepatu boot. Menurut KBBI dijelaskan, mereka disuruh menggambar sepatu boot yang dipunyai oleh Malik. Berarti kan mereka harus melihat ciri-ciri yang dipunyai oleh Malik yang menurut bacaan itu. Setelah itu mereka disuruh menuliskan ciri-ciri. Setelah mereka menggambar, menuliskan ciri-ciri. Nah, saya stop di sini. Bukankah pembelajaran begini yang kita harus kemas untuk sekolah kita? Karena kalau ada teks jawab pertanyaan selesai. Tapi satu teks itu banyak kan, kalau Bapak Ibu lihat assessment-nya tuh banyak. Nah, ini yang perlu kita kembangin. Mulai, maksudnya tuh mulai, karena kalau kita nggak mulai, sampai kapanpun, kita mau ngajar 10 tahun pun, akan sama. Dengan kondisi murid yang berbeda-beda. Ya. Maksudnya tuh gini, kalau kita ke dokter pun, antibiotik, kan kalau kita udah kasih antibiotik satu, kita ke dokter lagi, antibiotiknya dosisnya udah pasti beda. Ya kan? Kita juga guru begitu. Nggak bisa kita pakai treatment yang sama. Untuk angkatan yang lahir tahun ini dengan angkatan tahun ini ya nggak bisa. Ya kan? Kita aja sekarang sebagai guru aja jeda kita banyak kan. Saya tahun 80-an. Banyak rekan-rekan yang tahun 90-an. Itu juga udah gapsnya besar kan. Termasuk yang tua ya, kita ya Pak Charles ya. Saya masih 26, Miss. Ya, jadi gapsnya tuh udah beda gitu loh kan. Jadi
ya saya nggak heran, misalnya nih, kalau saya kerasa banget tuh misalnya kalau kita ngajarin anak SMA nih, nggak heran, pasti akan beda. Kenyamanan siswa itu dengan guru itu pasti akan beda. Ya kan? Sekarang maksudnya dengan mereka nih, saya mau nggak mau, saya harus akuin bahwa saya harus berpacu dengan teknologi. Harus berpacu. Kalau saya nggak berpacu, mereka jauh lebih, wah luar biasa banget. Anak saya umur 6 tahun aja tadi saya lihat udah update profile picture di WhatsApp-nya coba tanpa diajarin. Apalagi maksudnya untuk hal-hal yang lain gitu loh. Udah lebih canggih lagi gitu loh. Bahkan beberapa aplikasi aja ya kalah gitu kan. Apalagi anak-anak kita. Saya kemarin ngajar kelas 4 tuh seru juga. Mereka bisa share screen, mereka bisa apa, bahkan bisa saling ngajarin temennya. Sebenarnya mereka saling ngajarin temennya itu sebenarnya pembelajaran lebih aktif daripada mereka mendengarkan seluruh informasi itu dari guru. Karena gini, kita udah sering dengar informasi itu mereka bisa cari di Google. Ya, sangat mereka bisa cari di Google dengan gampang. Mungkin guru bahasa Inggris merasa sekali kalau udah writing mereka ketahuan nyontek. Ya, untuk kelas atas tuh sering sekali mereka ketahuan nyontek. Nah, mungkin kita nggak perlu sampai membuat, kalau sampai membuat modul ya luar biasa, tapi maksudnya tuh setidaknya assessment yang kita berikan itu kita harus berubah. Kalau di math itu ada investigate, ya kan, itu udah disediakan. Investigate tuh menyeluruh, dia bukan cuma belajar geometri, tapi menyeluruh. Gitu. Kurang lebih itu yang mau saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh juga soalnya. Coba ya, saya buka dulu contoh soal ya. Bentar. Oke, sini ya. Sebentar ya. Oke. Ini contoh soalnya ya. Nah, ini salah satu, ini contoh soal kelas 12. Kita lihat ini contoh soal kelas 8. Ini SMP. Masih SMP. Nih, contoh soal kelas 5. Ini untuk literasi membaca. Jangan khawatir kalau kita bilang kita ngajar matematika dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya sudah kita berikan benar, mereka paham, saya nggak yakin mereka tidak bisa jawab soal. Sama seperti ketika kita disuruh mengerjakan soal bahasa Inggris, soal matematika dalam bahasa Inggris, kalau kita ngerti bahasanya, konsep matematika yang kita diberikan di bahasa Indonesia, maksudnya di negara kita dengan konsep matematika di negara lain itu sama. Kan? Jadi kalau 1 tambah 1 ya tetap 2. Nah, jadi ini saya sangat berharap sekali bahasa Indonesia, PPKN, dan agama, mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, dan usahakan anak-anak bisa memahami bacaan yang mereka baca. Nah, ini contoh soalnya, ada teks.
Nah, soalnya menarik. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks atau tidak. Jadi ada 3 pertanyaan, mereka harus jawab ini sesuai atau tidak. Itu soal nomor pertama, dari bacaan tadi. Kemudian yang kedua, mereka disuruh pilih pesan-pesannya itu yang mana, A atau B atau C atau D. Jadi kalau mereka baca, mereka tidak paham, mereka nggak bisa jawab soal ini. Kalau pertanyaan kita ke anak-anak sampai sekarang, siapa yang senang membaca? Gak akan pernah, nah kita bisa jawab begini. Dan ini tuh nggak bisa kalau kita latih tuh di kelas 6 doang atau di kelas 5 aja, nggak bisa. Ini tanggung jawab kita dari guru kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau kelas 1 mungkin nggak miss, nggak dikasih, maksudnya nggak mungkin lah miss saya kasih pertanyaan begini ke kelas 1, bisa. Teksnya lebih simpel, pertanyaan kita yang kita kemas. Kemudian cermati pantun berikut. Apakah isi pantun itu sesuai dengan isi teks? Berikan bagian isi teks yang mendukung. Kalau kita jawabannya sesuai, kita harus mencantumkan isi teks yang mendukung itu. Ini kan tidak gampang buat anak kelas 5 kalau kita tidak pernah memulainya. Kalau pengajaran kita nggak berubah. Ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, Bapak Ibu? Ada pertanyaan kah? Apakah ada yang membingungkan? Ya, Pak. Miss, kalau menurut saya untuk literasi itu siswa ini perlu ditambah lagi penguasaan vocabulary-nya, Miss, khususnya untuk yang bahasa Indonesia. Karena pengalaman kalau saya kasih assessment kemarin beberapa kali, ada siswa seperti di kelas 5 itu ya, jadi dia ada yang belum paham gitu, Miss, arti dari kata-kata yang diberikan, misalnya pamrih gitu. Masih bertanya dia, ya apa arti pamrih, Sir? Jadi kita jelasin lagi, Miss, terus ya ada istilah-istilah kata-kata yang umum gitulah gitu, Miss. Tapi ya saya rasa itu bisa membuat mereka nanti akan terpacu, Miss, untuk memahami soal itu. Kalau satu kata aja tidak tahu, pasti kan akan sulit, Miss, nanti dia mencernanya kan untuk keseluruhan gitu, Miss. Ya. Ya. Jadi kalau untuk masalah kosakata, nggak apa-apa Pak Maruli kalau memang nih yang diujikan kan di PPKN itu kan sebenarnya itu bukan masalah bahasa. Jadi Pak Maruli bisa nih, misalnya pamrih, arti KBBI-nya apa? Biarkan mereka untuk Jadi sama seperti halnya kalau kita di checkpoint itu kadang beberapa kalau kita meriksa soal hasil anak, maka ada kadang-kadang minor ya. Kemarin sempat bahas sama Miss Yohan, minor spelling ya, Miss Yohan ya. Itu masih bisa diterima gitu loh. Karena yang diujikan itu adalah konsep sainsnya, bukan Inggris yang diujikan. Tapi kalau Inggris nggak boleh kan? Sama dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau jangan kebalik, kalau di bahasa Indonesia nanti kosakatanya dikasih tahu, jangan. Di bahasa Indonesia ujilah kemampuan bahasa mereka. Tapi kalau untuk pelajaran lain misalnya boleh misalnya tuh kosakatanya apa. Bahkan kalau kayak kita di science math itu kan ada list vocabulary kan yang anak-anak harus kuasai. Boleh dikasih Pak. Maksudnya ketika Bapak ngajar ada kata pamrih ya kasihlah gitu loh kosakata itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah misalnya mengajarkan kosakata itu, misalnya kita di kelas tidak pernah menjelaskan kata pamrih, ya memang kalau pas ujian ya memang agak sulit buat anak-anak gitu loh. Jadi usahakan memang kosakata demi kosakata memang kalau memang perlu berikanlah gitu loh. Nah pas ujian gimana nih kalau untuk PPKN mereka nggak tahu nih kosakata ini. Yang diujikan kan konsep PPKN-nya, bukan bahasa Indonesia. Kita mesti lebih kritis untuk hal-hal seperti ini ya. Kapan kita menguji bahasa Indonesia, kapan konsep bahasa yang diujikan, kapan konsep pengetahuannya yang diujikan. Jadi kalau untuk bidang studi yang lain mungkin boleh lebih jeli untuk mereka bisa kita lebih kompetensinya, kita mesti lihat kompetensinya. Ya kan? Kompetensinya mesti kita lihat.
Ya, jadi kalau misalnya hati-hati Bapak Ibu kalau memang kita ngajar bidang studi, boleh kita perbaiki, tetap harus diperbaiki. Misal nih, kalau kita ngajar sains, anak salah nulis, kurang spelling atau kurang huruf, kita perlu perbaiki. Tapi kalau konsep dia benar, bukan disalahkan. Ya, kita kayaknya untuk sekarang kita perlu lebih hati-hati dalam mengoreksi, apalagi kalau esai. Nah, selain mengoreksi, lebih hati-hati, buat soalnya juga lebih hati-hati, Bapak Ibu. Marilah kita baca soal kita sendiri baik-baik. Kira-kira kalau kita jawab itu bingung apa enggak? Mungkin kalau kita jawab sendiri, kadang-kadang kita nggak ngelihat kebingungan. Tapi mungkin kalau dibaca oleh rekan sekerja kita, baru kelihatan kebingungan. Gitu. Ya, jadi itu. Baik, Pak Maruli, makasih. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang memang mau ditanyakan atau mau disampaikan perihal ini. Jadi persiapan AKM apa? Semua jenjang, semua pelajaran. Nggak ada, sudah 241. Bapak Ibu, sama seperti kalau kita mengajar, ya. Mungkin hari ini ya saya masih banyak ngomong, karena memang ini, ya saya berharap Bapak Ibu boleh searching banyak ya tentang AKM mungkin. Boleh searching, boleh ini buat nambah-nambah informasi. Beberapa file yang memang saya punya nanti saya udah share PowerPoint-nya dan beberapa informasi nanti mungkin saya akan upload. Ada tugas sih, tugas deadline-nya besok. Bapak Ibu, terima kasih untuk feedback-nya. Untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan feedback berapa minggu yang lalu, terima kasih. Yang belum, mohon saya butuh untuk refleksinya. Jadi di Google Classroom mohon dicek kalau memang sudah menerima membuat soal AKM. Mari kita mencoba membuat soal AKM. Bahasa Indonesia kok, bukan bahasa Inggris. Jadi semua Bapak Ibu yang di sini bisa mencoba. Bahasa Indonesianya untuk SD kok, bukan untuk, ini tuh kalau nggak salah bacaan kelas 3 SD, kalau nggak salah, atau kelas 4 SD. Kita sama-sama mencoba bikin soal ya. Kak Charles, Pak Irang, dan Miss Puput, nggak apa-apa kita mencoba. Ya, walaupun tidak mengajar ini. Gitu Bapak Ibu ya. Untuk sore ini, terima kasih. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang menyinggung atau salah. Ya, boleh lanjut karena masih belum jam 3 ya. Kita mau tutup doa atau doa masing-masing nantinya? Halo? Nanti doa masing-masing ya jam 3 ya. Miss Puput sama Miss Indri boleh stay sebentar, untuk Mr. Arya dan Miss Yowan juga ya. Yang lainnya boleh lanjut pekerjaan, masih ada sekitar 15 menit. Thank you. Semoga kita ya sama-sama boleh maju sama-sama ya. Maju sama-sama untuk ya kepentingan kita sama-sama. Oke, Tuhan berkati semuanya. Kecuali Miss Indri, Miss Puput, Miss Yowan, Mr. Arya ya. Lanjut meeting bentar ya. Miss Indri, Miss Puput, mau nanya, saya ini ada info dari Pak Lius. Pernah dengar ini nggak sih? Eniki, apa nih? Saya di chat ya. Itu ada lomba melukis ya, kalau nggak salah. Anak kita ada yang berbakat nggak ya? Untuk melukis. Saya sih belum browsing banget nih. Nah, contohnya itu sih saya share ya.
Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Contoh-contohnya tuh kayak gini. Ada nggak anak kita yang mau kita ikutkan? Kira-kira untuk usia 6 sampai 12 tahun nih kalau nggak salah. Ada Miss Indonesia Indonesia ya? sama Keira kelas 1A. Kira. Keira 1A, Rinisha 1B. Beda, memang ini ya, beda banget ya. Ya, mereka bakatnya di situ, Miss. Jadi menggambar. Saya stop recording dulu ya. Ini masuk ke Mr. Arya ya recordingnya ya? Iya, Miss. Oh, oke.